Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar lagi dan kita di judul kita hari ini adalah maukah Anda menjadi surat yang hidup. Oke, jadi ini ada kita sekarang cari tahu dulu surat yang hidup ini apa. Ya, habis kita udah tahu surat yang hidup ini, ya jadinya nanti teman-teman semua bisa jawab jawab pertanyaannya ini. Oh, apakah Anda mau menjadi surat yang hidup? Sekarang di sini ada epistel ya, atau surat. Epistel ini surat. Nah, jadi di sini ada sekarang aku kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa dilambangkan apa? Di ayat ini yang pertama adalah kamu. Siapa ini kamu? Siapa ini kamu? Siapa ini dilambangkan kamu? Dan apa ini surat? Siapanya ini kamu, lalu dilambangkan surat. Oh ya, gitu. Maksudnya siapa dilambangkan apa? Jadi siapa ini kamu dan apa ini surat. Nanti kita dapat kalau kamu itu dilambangkan surat kehidupan. Nah, ini kok surat kehidupan? Surat, surat atau epistel ya di sini ya. Ini dan kamu di sini. Nah, sekarang kita jawab. Sekarang ada pertanyaan lagi. Surat, surat ini bisa di apa? Suratnya ini bisa di apa? Jadi dibilang suratnya ini bisa dikenal atau diketahui atau di know bahasa Inggrisnya, dan bisa dibaca atau di read. Jadi ini suratnya ini bisa dikenal dan dibaca. Jadi ini kamu ya, kamu itu ya kita lah, kita itu dilambangkan dengan surat atau epistel, dan epistelnya ini atau surat ini bisa dikenal dan dibaca atau bisa di know dan di read. Lalu artinya siapa yang artinya sekarang siapa yang jadi artinya itu adalah siapa yang bisa dikenal, artinya siapa yang bisa dikenal dan dibaca, artinya kan siapa bukan apa ya, ya kamu kan, karena tadi apanya ini kan epistel, kan tadi epistelnya ini bisa dibaca dan dikenal. Jadi karena surat atau epistel ini melambangkan melambangkan kamu, jadinya ya yang bisa dikenal dan dibaca ini kamu, kita. Jadi sekarang sekarang lalu terus sekarang sekarang kita lihat ya, kita reason bahwa kamu atau kita ini tuh hidup ya kan? Dan kalau surat atau epistel itu mati kan, atau ini adalah surat yang mati, dan kalau kamu itu surat yang hidup atau living epistle, living epistle. Nah, jadi sekarang kita udah dapat kalau surat apa kita itu adalah surat yang hidup, yang dilambangkan surat yang hidup kan, dan kita tuh dilambangkan dengan surat yang mati. Jadi kita tuh kan surat yang hidup dan kita dilambangkan dengan surat yang mati. Sekarang kita lihat ke ayat yang ketiga. Sini. Ayat yang ketiga yaitu di 2 Qor 3 ayat 3. Di sini atau kamu ini itu adalah epistle of Christ kan.
kamu ini adalah epistle of Christ. Tuhan. Lalu sekarang kita ini ada kayak apa ya namanya, tabel. Nah, ini tabelnya ini ada dua, yaitu kamu dan surat. Perbedaannya itu kalau di sini kamu itu tuh atau epistle of Christ ini kamu tuh ditulis dengan spirit of the living God atau rohnya Tuhan yang hidup, Bapa yang hidup. Dan kalau surat yang mati ini ditulis dengan tinta. Nah, dan kalau kamu itu ditulis di fleshy tables of heart, atau yang di bawahnya sini dibilang ditulis di loh-loh daging dan hati manusia atau hati manusia. Dan kalau surat ini ditulis di table of stone atau ditulis di loh-loh batu. Oke. Sekarang kita tetap ngerti kalau epistolnya ini adalah epistolnya Christ atau suratnya ya, atau suratnya Yesus. Jadi kita itu kayak mengatakan surat ya. Oke, sekarang kita lihat di ayat ini. Di ayat ini ada di sini Musa bilang bahwa bilang tunjukkanlah glory, atau yaitu glorinya God, glorinya Tuhan. Dan lalu God itu menunjukkan karakternya. Artinya itu kalau udah dibilang kayak gini, artinya kemuliaannya God, kemuliaannya Bapa itu adalah karakternya. Nah, lalu dibilang di situ kalau karakternya itu adalah goodness, name of the Lord, dan gracious dan mercy. Jadi glory itu ya goodness. Jadi kita bisa kasih tahu kalau glory itu sama dengan goodness, glory itu sama dengan nama, dan glory itu sama dengan gracious dan mercy. Apanya? Kasih karunia. Ya. Jadi lalu sekarang kita lihat di sini bahwa spirit itu membuat living epistle dan dibaca, dan ini tuh living epistle-nya ini bisa bisa dibaca dan dikenal. Bisa dibaca dan dikenal. Kenapa kok kayak gini, kok dibaca dan dikenal oleh all men? Karena itu dilihat sama kalau misalnya kita itu jadi suratnya Kristus. Kalau kita kan kalau suratnya Kristus kan pasti kita jadi seperti Kristus kan. Nah, jadi kalau walaupun kita bukan Kristus, jadi kalau orang-orang lihat kita, membaca dan mengenal kita, semua orang itu melihat itu kita tuh dilihat seperti Kristus, atau karena kita suratnya. Nah, ya kalau kita buka sekarang kita buka di Galatia 5:22, di situ fruit of the spirit itu adalah yang
yang menghasilkan itu adalah spiritnya, dan yang hasilnya itu adalah buahnya. Jadi ini adalah buahnya spirit. Jadi spirit itu fruit. Nah, jadi tadi itu yang dibuat sama spirit itu apa tadi? Yang dibuat sama spirit. Ya, yang ditulis sama spirit apa tadi? Ya, living epistle kan kita. Nah, ini juga dibilang kalau yang dihasilkan sama spirit itu adalah fruitnya ini kan, atau fruitnya spirit kan. Nah, ini ada fruitnya, ada love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Jadi pertanyaannya adalah, sekarang ada pertanyaan yaitu fruit of the spirit ini kan dimiliki oleh siapa? Fruit of the spirit ini kan dimiliki oleh siapa? Katakan, dimiliki oleh siapa? Ya, kalau ada yang jawab Kak kita atau living epistle, kalian benar. Nah, jadi yang dilihat oleh semua orang, itu, yang dilihat dari kita itu adalah fruit of the spirit. Jadi kalau kita menampilkan fruit of the spirit, kalau kita menampilkan fruit of the spirit ini, buah-buah roh ini, ya kita adalah living epistle. Oke. Jadi kok teman-teman yang mau jadi living epistle, nah gini caranya, yaitu teman-teman teman-teman harus ada buah, yaitu ada kasih, sukacita, nah semuanya lah. Teman-teman pasti tahu lah kalau lihat di Galatia 5:22, pasti itu sangat populer dimanapun. Nah, sekarang ada pertanyaan, di antara Exodus 33 ayat 18 dan 19 dan Galatia 5 ayat 22, apa persamaannya di sini ya? Dari ayat yang tadi, yang awal-awal itu, dan Galatia 5:22 yang buah dari spirit, itu apa persamaannya? Sekarang teman-teman bisa lihat dulu. Ini ada ini ya, ada glory, goodness, name of, namanya Tuhan, namanya Yesus, graces dan mercy. Lalu di sini ada love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness. Oh, ini teman-teman ada yang jawab ini, coba ya, aku hitung 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah goodness. Oke teman-teman, goodness ya jawabannya. Nah, kan jadi kita sekarang sudah dapat bahwa karakternya jadi karakternya God, karakternya Bapak itu sama dengan apa? Fruit of the spirit, karena ada persamaannya kan. Sekarang kalau kita lihat di sini di ayat Matius 5 ayat 16, ini dibilang kalau ada kamunya ini memiliki terang dan ini bercahaya di depan all men. Nah, all men-nya ini membaca dan mengenal terang. Ini ada ayat ini kan, di all men, itu semua orang. Nah, sekarang kalau kita sekarang kita bisa, tapi kalau terangnya ini before man ya, ini ada man juga, dan terang ini adalah fruit of the spirit, buah roh, dan ini adalah karakternya Bapa, dan ini juga adalah glorinya Bapa. Ini kok kasihnya ini besar ya, udah tahu lah ya, udah tahu kalau ini
karakternya Papa, karena aku tuh suka karakternya aja. Oke, sekarang kita lanjut di living epistle. Tadi kan living epistle itu adalah epistelnya Christ, ya kan? Nah, artinya living epistle ini artinya living epistle ini mengungkapkan apa? Mengungkapkan karakternya Christ kan, karakternya Kristus kan. Tadi aku baru bilang. Dan kalau kita buka di Yeskiel 28 ayat 11, di Ezekiel 28 ayat 11 di sini terdapat kalau di sini apa perkataannya apa atau firmannya Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu datang ke Ezekiel yang punya ini kan, yang punya kitab ini. Nah, sekarang apa firmannya itu? Apa firmannya yang datang ke Ezekiel? Yang datang ke Ezekiel ini apa? Nah, kita masuk ke dua ayatnya tadi. Ezekiel 28 ayat yang ke-13 12 sampai 13. Nah, di sini ya, lihat ini ya. Nah, sekarang di sini ada gambar nih. Jadi ini siapa yang dibicarakan di ayat kita mendingan pakai ini aja deh biar nggak screenshot. Bentar ya, kita pakai ini aja. Set. Oke, bentar. Kayaknya bisa deh. Ya, nggak bisa amat sih. Malah ada gambar-gambar ini. Malah ada bahasa-bahasa. Oke deh. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah siapa yang dibicarakan di ayat ini? Coba A, dan kalau kalian ingat Taman Eden, sebutkan siapa saja yang Taman Eden dan berikan 5 ciri yang dibicarakan di ayat ini. Jadi misalnya ini yang dibicarakan di sini adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Artinya diberikan ciri-ciri 5 ciri-ciri dari Tuhan Yesus gitu. Jadi teman-teman boleh kita belajar sama-sama. Kita nonton buka Ezekiel 28 ayat 12 sampai 13. Oke, teman-teman bisa pause ini. Dan sekarang teman-teman cari ini ya pause sekarang. Cari apa? Cari ayat apa? Cari ini jawabannya apa? Oke. Ya aku rasa teman-teman udah pause ya tadi ya dan udah tahu jawabannya. Di sini memang cepat tapi aku tahu pasti di sana mungkin lama. Jadi sekarang jawaban pertama yaitu raja. Siapa yang dibicarakan di ayat ini adalah Raja Tirus, King of Terus. Dan kalau dan siapa saja yang ada di Taman Eden, kita ada Adam, Hawa, dan ulat. Aku bilang itu ya. Lalu memang ada Tuhan Yesus. Bukan itu awal lah. Aku maksud bilang itu Taman Eden itu yang di situ siapa. Dan di sini berikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya di sini kita baca aja. Ciri-cirinya itu Raja Tirus ini
penuh hikmat, maha indah, penuh dengan permata. Pipa suaranya itu Tuhan persipkan, persiapkan, orang A, persiap. Nanti kita buka di ayat yang ke selanjutnya ini. Nah, ternyata Raja Tirusya ini adalah kerub. Nah, kerub ya. Ini tuh adalah kerub. Nah, kok teman-teman tahu ceritanya bahwa Lucifer ini dia itu ada Lucifer ini adalah kerub. Jadi dia itu adalah kerub yang menyelimuti, yang apa, dia itu yang cover itu kayak itu sebenarnya ada di kutipannya dari nabinya ya kita ya. Jadi yaitu di Nabi Ellen G. White, dia itu yang adalah pendiri dari Advent. Tapi kita sekarang tak, karena mungkin teman-teman mana ya, kita kasih ini aja deh ya, kasih kutipannya ya. Oke, halo semuanya. Jadi kita tadi udah di post ya. Nah, ini udah ketemu dan ini bahasa Inggris ya. Tapi kan ini aku udah ada kelas lain kan, jadi kalian di sini ada nonton, bisa baca ini dulu di LFLB 68.3, dan sini dosa berasal dari mencari perhatian pada diri sendiri. Lucifer adalah kerub penutup, ingin menjadi yang pertama di surga. Dia berusaha menguasai makhluk surga, menjauhkan mereka dari pencipta mereka kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu dia salah menggambarkan Tuhan, menghubungkannya dengan keinginan untuk meninggikan dirinya. Dengan sifat-sifat jahatnya sendiri, ia berusaha menanamkan sang pencipta yang pengasih. Ya, betul. Jadi ini adalah dosanya dia kan. Ada dosanya karena di ayat yang Ezekiel ini juga dibilang bahwa dia itu melakukan dosa. Jadi dia melakukan dosa. Jadi harusnya tadi itu sebelumnya dikasih pertanyaan kayak gini ya. Apa yang terjadi kepada Lucifer? Yang terjadi itu adalah kayak gini istilahnya. Ini saat dia diciptakan, lalu dia melakukan iniquity. Ya, dalam saat dia di created itu dia perfect. Nah, iniquity-nya ini apa? Iniquity-nya ya di atas tadi itu, dia kayak tadilah itu. Atau bisa berarti, oh ya, ada tulisannya di sini. Jadi iniquity-nya itu ada apa? Aduh, kemana sih? Nah, gini. Jadi ini kulinya itu adalah ingin diperhatikan atau mencari perhatian pada diri sendiri, dan juga iniquity-nya dia ingin
paling tinggi atas atau paling tinggi atas kok atau oh ya atau semua malaikat menghormatinya. Oke, itu berarti itu tentang tentang Lucifer yang dia ini sebenarnya nambahin aja ya. Jadi ini adalah yang saat ini ini ini, ini tuh dia dia ini yang melakukan kejahatan. Jadi kok teman-teman pengen ada rasa-rasa seperti ini, hati-hati, oke? Harus dengan kuasanya Tuhan itu teman-teman pasti bisa lah ya. Oh ya, teman-teman bisa nonton di atas ini, di atas kolom di sini. Teman-teman bisa nonton situ untuk teman-teman tahu. Bagaimana teman-teman bisa untuk menjawab pertanyaan di pertanyaan kemarin, yaitu di source tadi yang kemarin atau di studi singkat yang kemarin. Itu kan kita tuh harus menurut, ya kan, harus menurut kebenaran. Tapi kan kita nggak bisa kita nggak bisa menurut. Lalu di hari ini aku bikin gimana cara menurutnya. Nah, teman-teman juga bisa nih ya. Kok teman-teman ada rasa seperti ini, gimana cara menurutnya? Jadi aku nggak bisa hari ini, jadi aku nggak bisa ngomong langsung hari ini aja ya. Jadi kalau besok baru aku bisa langsung bongkar gitu, karena kan mungkin teman-teman belum nonton kan. Udah, jadi sekarang kita kita lihat ini ya. Di 1 Petrus 2 ayat 21 kita dipanggil karena dipanggil itu ada akibatnya, dan karena jadi setelah karenanya itu ada sebabnya. Jadi pas Kristus, jadi kita dipanggil itu karena Kristus juga telah menderita untuk kita, ini sebabnya. Dan Kristus itu meninggalkan teladan dan atau contoh atau example kepada kita. Jadi karena Yesus juga telah menderita untuk kita, jadinya akibatnya kita dipanggil, gitu ya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan, kenapa kita dipanggil? Kita itu dipanggil untuk kita apa? Untuk kita ikut jejaknya. Kok ikut jejaknya gimana? Nggak ada dibilang di sini. Kalau kita belajar tuh jangan langsung belajar aja membaca doang, kita juga reason, oke? Kita reason ya teman-teman. Jadi kita belajar tuh nggak cuma baca ya sih, kita harus juga. Jadi Kristen itu dia menderita dan dia meninggalkan teladan. Teladan artinya karena dia kasih teladan, kita ikut teladannya kan, ikut jejaknya kan. Jadi teladannya itu apa? Teladannya itu menderita. Oke. Nah, menderitanya itu apa? Menderitanya apa? Menderita kita menderita, kita dibunuh, dia apa? Memang ada saat kita dibunuh. Tapi kita juga bisa ada saat kita mungkin salah satu kita bisa menjadi salah satu orang yang nggak pernah merasakan kematian. Tapi kalau orang yang berani mati, dan mendingan mati daripada rohaninya kita itu mati, daripada kita udah nggak selamat lagi, itu orangnya itu adalah mati martir. Jadi karena pasti kalian pikir aja, kalian renungkan aja lah, kalau aku mati di hari ini tapi aku menurut, ya aku nanti bisa hidup lagi, atau kita dikasih tubuh lagi saat nanti kebangkitan kan. Jadi gak usah takut. Nah, karena menderita ini adalah menderita tidak menyenangkan keinginan daging, atau musuh itu kan jadi kalah kan, karena kita udah kalahkan daging ini kan. Nah,
Nah, sekarang kita lihat ini. Oke, jadi di sini ada ayat, yaitu di Matius 16 ayat yang ke-24. Nah, ayat ini contoh contoh atau example-nya ini adalah suffered, atau yang tadi itu menderita. Dan kalau kita dipanggil dan itu untuk kita ikut jejaknya. Nah, kita itu terima panggilannya. Saat kita terima panggilannya, kita datang, ya kan? Nah, kan kita dipanggil kan, datang, dan kita menyangkal diri dan juga memikul salib. Nah, itu artinya kita ikut jejaknya Tuhan Yesus. Ini ayat ini ya, gitu. Nah, jadi artinya kalau kita menyangkal diri, kalau kita menyangkal diri dan memikul salib adalah salah dua dari teladan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, ya, salah dua ya. Kalau ada salah dua, kan bisa ini adalah salah satu dari ini. Ya, kita bilangnya salah dua. Bukan ini salah, tapi ini adalah salah dua. Karena kita dapat lagi yaitu perbedaan antara setan dan Yesus. Yaitu kalau setan itu dia mencari perhatian pada diri sendiri, kalau Yesus itu menyangkal diri. Kan kita lihat ada setan, ada perbedaan setan dan perbedaannya setan sama Yesus lagi. Kita pasti ke di ayat ini, di Yesaya 53 ayat 1 dan 2, lalu sama ayatnya tadi, yang tadi itu di Ezekiel 28 ayat 12. Nah, dari dua ayat ini kita bisa dapat ya, jadi udah tak benerin ini. Jadi ini jawaban. Kok coba apa ya? Sebenarnya ini adalah perbedaannya. Ini adalah perbedaan. Jadi perbedaannya itu, setan itu kesantikannya itu perfect, itu sempurna. Dan kalau Yesus itu enggak ada sama sekali, enggak ada kesantikan sama sekali. Dan kalau tubuhnya setan itu kan diselimuti oleh dia ada batu-batu yang berharga. Kalau Yesus itu nggak ada bentuknya, nggak ada apapun, dan nggak ada yang menarik. Dan kalau setan itu meninggikan dirinya, kalau Yesus itu sangkal diri. Jadi kalau setan itu kan dia mau diperhatikan. Ya itulah. Sekarang sudah itu saja. Sudah setengah jam. Jadi ininya kalau teman-teman mau jadi surat yang hidup, ya tadi itu semua, kecuali yang dilakukan Lucifer ya, itu teman-teman lakukan. Kayak aku ulangi dari awal lagi, oke? Jadi tapi bukan reasonnya ya. Jadi yang teman pertama lakukan adalah teman-teman melakukan spirit, atau teman-teman menonjolkan fruit of the spirit atau buah-buah roh ini: love, joy, peace, long suffering, kasih, kesejahteraan, sukacita, sabar, panjang. Itu pengetahuannya apa, pokoknya di iman yang baik lah. Lalu supaya semua orang tuh bisa melihat, dan juga kalian itu juga
menampilkan karakternya Gat, ya kan. Karakternya Gat itu mengasih atau kasih mercy itu apa, kayak harusnya itu dia itu dihukum, tapi nggak, aku kasih mercy dia nggak dihukum, atau tapi kalau dia salah lagi dia kasih lagi, kasih mercy lagi, kasih mercy, bukan gitu ya, tapi cuma 2 kali, oke. Atau percobaan kedua. Maaf. Jadi ini adalah, jadi kasih percobaan kedua, nggak ada percobaan kedua udah, karena dia sudah pilihnya itu udah 2 kali kan, ya itu memang kamu mungkin nggak tahu gitu kan. Kalau percobaan pertama, kalau kedua dia masih lagi, dia udah ngerti tapi dia masih ngelakuin, ya udah itu saatnya. Atau itu udah terang, dan supaya orang tuh bisa melihat teman, oh ini dia baik banget ya, oh baik banget sih dia, gitu kan. Oh, mereka jadi tanya, kamu tuh dari mana tuh? Nah, lalu ini ada ceritakan, lalu di sini teman-teman itu rendah hati dan nggak ada yang menonjol dari teman-teman semua, dan menyangkal diri dan nggak mencari perhatian pada diri sendiri dan nggak meninggikan diri sendiri. Jadi itu semua yang teman-teman kalau mau melakukan, dan teman-teman nggak ada maksa sama sekali, tapi aku sarankan untuk teman-teman jadi living epistle, surat yang hidup ini. Tapi aku nggak ada yang maksa karena itu adalah pilihannya teman-teman. Tapi kalau aku milih untuk jadi surat yang hidup, oke? Teman-teman pilih sendiri mau jadi surat yang hidup. Teman-teman bisa nonton di atas sini, kita aja udah kirim, jadi udah nggak ada yang keluar lagi. Jadi itu, oh ya, ini udah ada bulatannya ya nonton sini, dan apa, teman-teman bisa lihat di situ. Untuk caranya teman-teman bisa menurut, karena sebenarnya teman-teman nggak bisa menurut. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dadah.